Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, seorang pendaki pria berkebangsaan Swiss yang dilaporkan mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter. Helikopter Bali Air yang diterbangkan dari Bali berhasil mendarat pada pukul 16.44 WITA di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak yang dekat dengan lokasi korban berada. Pendaki bernama Benedict Emenegger itu kemudian diterbangkan menuju Rumah Sakit BIMC Kuta, Denpasar, Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Menurut keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, korban memulai pendakian pada Selasa melalui jalur Sembalun. Laporan kecelakaan diterima BTNGR pada Rabu sekitar pukul 11.25 WITA dari guide dan porter yang mendampingi Emenegger. Lokasi kejadian diperkirakan sekitar 25 menit sebelum jembatan besi menuju Danau Segara Anak. Informasi ini kemudian segera diteruskan ke kantor SAR Mataram. Informasi kedua, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan bekas anak buah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kejagung juga mengungkap awal skandal Chromebook dimulai saat dibuatnya grup WhatsApp Mas Menteri Coret Tim oleh Nadiem bersama para staf khususnya. Mereka yakni ex-staf Sus Nadiem, Juristan, konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Dasar 2020-2021 Dikbudristek Sri Wahyuningsi, serta Direktur SMP sekaligus kuasa pengguna anggaran Multasyar. Keempat tersangka diduga telah bersekongkol dan melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2020-2022. Penunjukan sistem operasi Chrome itu dilakukan sebelum Nadiem resmi menjabat sebagai menteri. Para tersangka juga mengarahkan tim teknis kajian teknologi informasi dan komunikasi untuk memilih vendor penyedia laptop Chromebook. Setelah penetapan tersangka, Kejaksaan Agung langsung menahan Sri Wahyuningsi dan Multasyar ke Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sementara Juristan belum ditahan karena masih berada di luar negeri, sedangkan Ibrahim Arif hanya dikenai tahanan kota karena menderita gangguan jantung kronis. Polisi mengungkap sindikat internasional perdagangan bayi di Jawa Barat yang telah menjual puluhan bayi. Bayi-bayi malang itu dijual ke Singapura dengan harga belasan juta rupiah. 6 bayi di dalamnya menangis ketika mobil sampai di markas Polda Jawa Barat. Bayi-bayi yang tak diketahui asal-usulnya ini berhasil diselamatkan sebelum dijual. Dari mobil muncul 12 perempuan dengan tangan terborgol digiring polisi. Perempuan-perempuan ini adalah pelaku penjualan 6 bayi yang ditemukan oleh polisi di daerah Pontianak, Kalimantan Barat dan Tangerang, Banten. Pelaku hendak menjual ke-6 bayi ke Singapura. Sejak 2023, sindikat perdagangan bayi telah menjual sedikitnya 25 bayi usia 2 hingga 3 bulan. Polisi mengungkap sindikat perdagangan bayi ini sudah 15 kali mengirim bayi ke Singapura. Modus pelaku berinisial AF yakni menyamar sebagai calon pengadopsi anak dengan alasan tak kunjung punya anak, lalu menaruhkan uang adopsi 10 juta rupiah ke korban melalui Facebook. Korban yang tengah mengandung pun tergiur. Kasus terbongkar setelah salah satu korban merasa tertipu karena hanya ditransfer Rp600.000 untuk ongkos bidan. Sedangkan sang bayi dibawa pergi oleh pelaku tanpa membayar sisa uang yang dijanjikan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.